ada semua kami mengerti maksud Tuhan. Tapi share dan juga hikmah dalam share sehingga kami dapat memahami Injil ini yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, so Pak tadi tanya itu tentang sesi yang tadi itu tugas atau pekerjaan yang itu Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu bagaimana bedakan tiga-tiganya atau begitu ya? Sekerjanya berbeda-beda tapi satu. Oke, yes, satu berbeda, tapi tidak hanya tugas berbeda dan mereka ada satu tujuan. Memang begitu, ada tiga tugasnya, tapi satu tujuan. Tapi itu lebih besar dari itu, mereka ada satu hakikat. Ya, maksudnya tidak pernah ada waktu Allah tanpa firman-Nya. Itu kalau Allah tidak ada firman-Nya, itu seperti dia tidak Allah yang sejati. Dan kalau itu dia tidak ada roh, supaya bisa tinggal bersama ciptaan, itu sama seperti bukan Allah yang hidup. So kita bisa lihat ya, memang itu ada tiga tugasnya. Itu Bapaknya rencanakan keselamatan, Yesus Kristus itu lakukan itu keselamatan, dan itu Roh Kudus mengaplikasikan itu keselamatan. Tapi itu tentang apa? Itu hanya tentang itu tugas atau pekerjaan mereka. Tapi hakikatnya atau sifat dasar mereka itu satu. Mereka tidak bisa itu terpisah. Mereka tidak bisa berpisahkan. Itu satu-satunya Allah. Ya. Dan karena itu hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Tapi firman-Nya persis pakai atau berbagi sifat yang sama dengan Bapaknya. Karena itu dia anaknya. Karena dia keluar dari Bapaknya. Itu sifat yang sama. Dan itu roh Allah, bukan roh yang orang lain. Itu roh Allah dan itu sifat yang sama. So ada satu Allah, dan Allah yang hidup, dia juga ada firman yang kekal dan roh yang kekal. Itu lebih jelas? Ya, so saya selalu berpikir untuk contoh, pasti itu setiap contoh atau kalau bayangkan itu pasti ada kurangan, tapi itu saya selalu berpikir tentang itu matahari, terang, dan kepanasannya. Itu kalau dari sana kita bisa lihat, ada Allah tanpa kelihat, tapi bisa lihat dan mengenal melalui terang, yaitu firman-Nya, dan bisa rasakan atau bisa yaitu persekutuan dengan Allah melalui rohnya. Ya, so kita berpikir. Tapi sekarang kita mau mulai fokus kepada satu hal lagi, itu tentang kerajaan Allah. Karena hari ini kita akan fokus terus sampai akhir tentang kerajaan Allah. Tapi kita mau lihat di 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Kalau dapat silakan baca. Dua Korintus 4 ayat 4. Saya baca. 2 Korintus 4 ayat 4. Ayatnya yang ke-4. Ayatnya yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang di pikirannya telah dibutakan oleh tilas zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. So ini kita bisa lihat lagi dari tadi itu kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Tapi saya mau tanya, apa maksudnya? Karena ini itu bicara itu oleh ilah zaman ini. Itu siapa? Kita baca sekali. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya
telah dibutakan oleh ilah, bukan ilah-ilah, tapi ilah zaman ini. Ini siapa? Ya, Allah lain, tapi hanya ada satu Allah kan, yaitu Bapa. Dan ada firman-Nya dan Roh, tapi di sini berkata tentang satu ilah yang lain. Dan ini ilah zaman ini, atau bisa itu kalau bahasa Inggris ada yang terjemahan itu ilah dunia ini. So ini zaman ini atau ilah dunia ini siapa? Siapa membutakan orang itu supaya mereka tidak bisa percaya Injil? Apa? Sorry? Nabi-nabi palsu, ya. Iblis. Ini bicara tentang iblis. Itu dia adalah ilah zaman ini. Itu, tapi maksudnya apa? Karena ilah itu maksudnya Allah. Itu seperti Allah. Allah itu ya so ilah. So apa maksudnya dia ilah zaman ini? Bagaimana mungkin? Kita tahu hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan firman-Nya dan Roh-Nya. Tapi di sini berkata, itu Paulus berkata, itu ada ilah zaman ini. So, kita mau membahas dan mengerti ini. Karena tadi bicara itu waktu mulai pagi ini, bicara itu yang pertama, itu kerajaan Allah sudah dekat. Tapi sebelum Yesus datang, itu kerajaan Allah tidak di dunia. Karena itu dihilang waktu Adam dan Hawa berontak sama Tuhan. Oke, so kita mau lihat itu bagaimana dunia ini sekarang itu menjadi seperti itu kerajaan untuk iblis. Oke, so kita balik kepada itu Kejadian pasal 1. Kejadian 1. Mau mulai dengan ayat 26. Oke, kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. So, mereka itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tadi kita bicara tentang Yesus Kristus sebagai dia adalah gambar Allah, gambar wujud Allah yang persis sama dengan Allah sebelum dunia dijadikan. Dia adalah firman Allah, bisa menyatakan Bapaknya. Tapi di sini berkata, itu manusia yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. So apa maksudnya mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Maksudnya itu Allah ada 2 tangan dan 2 kaki atau bagaimana? Maksudnya Allah ada 2 kaki dan 2 tangan? Ada ya? Tapi bukan, oke. So maksudnya itu manusia diciptakan menurut gambar Allah, maksudnya Allah ada 2 kaki dan 2 tangan. Maksudnya itu secara fisik miripnya. Kalau begitu, kita harus tanya dia cewek atau cowok? Ya, karena beda. Itu kalau secara fisik, itu beda. Karena itu Yesus berkata di Yohanes 4, Allah adalah roh. Bukan secara fisik. Dia bukan ada 2 tangan dan 2 kaki dan 10 jari. Tidak. So, karena dia bukan cewek, bukan cowok. Itu di sini itu dituliskan itu menurut gambar Allah, tidak maksudnya secara fisik. Okay? So itu kalau tidak secara fisik, dan kita bisa tahu karena kita lihat di mana
Ya, ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. So, tapi perempuan dan laki-laki ada perbedaan di dalam secara fisik. So, itu bukan secara fisik mereka adalah gambar menurut gambar Allah. So, bagaimana? Kalau kita berpikir kenapa mereka, apa artinya mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu kita coba lihat. Itu banyak orang walaupun mereka sebut diri adalah orang Kristen, tapi mereka juga menyembah itu berhala. Mereka juga ada mungkin Yesus atau Maria atau Yusuf atau siapa. Mereka ada satu gambar atau satu patung dan mereka berdoa kepada patung itu. Ini kenapa? Kenapa mereka lakukan begitu? Karena itu sudah dari penyembahan makanya leluhur kita. Iya. Tapi mereka berpikir, oke, itu Allah saya mirip begini. So, Yesus ada itu rambut panjang atau Maria begini dan mereka berdoa kepada mereka. Karena itu seperti bayangkan. Mereka lihat itu dan bisa berpikir tentang Allah mereka. Oke. Dan ini adalah itu menyembah berhala. Ini dosa. Oke. Tapi di sini kita lihat itu waktu kita baca ayat 28. Dan kita bisa dapat jawabannya. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka. Itulah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Okay, so 27 dia berkata dia itu menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan. Dan 28 dia memberkati mereka dan berkata, itu beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung dan selainnya. Apa maksudnya? Dia berkata kepada mereka, kalian mau jadi wakil saya, mewakili saya di dunia. Supaya segala ciptaan itu, burung-burung, ikan-ikan, kalau mereka lihat kepada manusia, mereka seperti lihat kepada Allah, seperti otoritas Allah. Itu diciptakan menurut gambar Allah atau rupa Allah, maksudnya mereka mewakili Allah di dunia, mereka jadi raja di dunia. Mereka di bawah Allah dan bukan Allah, tapi mereka pakai otoritas Allah. Dan mereka mewakili Allah untuk mengontrol dan menguasakan segalanya. Okay? So, itu maksudnya itu bicara tentang kuasa mereka di atas segala di dunia ini. So, kita bisa berkata, waktu itu masih ada kerajaan Allah di dunia ini. Karena Allah masih ada wakil di dunia ini untuk menguasakan segalanya melalui mereka. Okay? So, kita bisa lihat waktu itu kerajaan Allah masih ada. Tapi, kalau kita lihat di pasal 3, bagaimana ini situasi berubah? Ketika manusia jatuh dalam dosa. Betul? So, itu siapa iblis? Dia melawan Allah kan? Dia mau jadi Allah sendiri. Dia mau jadi Allah. Dia mau berontak, dia mau duduk di takhta. Dia sudah jadi pemberontak dan saya tidak mau tunduk kepada Allah lagi. Saya mau jadi Allah sendiri. Okay? Tapi dia tahu dia tidak cukup kuasa untuk mengalahkan Allah. Dia tidak bisa menang. So dia pakai cara yang mana untuk dapat kerajaannya. Dia datang kepada, kita bisa lihat di Kejadian 3. Kita lihat ayat 1 sampai 4. Kejadian 1
Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Oke, so pertama kita lihat itu ular maksudnya harus di bawah kuasa manusia. Oke, dan dia berkata apa? Dia berkata, memang Allah berkata begini? Dia mau mereka meragukan firman Tuhan. Mau meragukan dia bicara bagaimana. Terus ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Oke, so dia jawab dan berkata, enggak, itu Tuhan sudah berkata kita tidak boleh makan itu. Terus ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. So mulai dia mau mereka meragukan itu Allah berkata apa kepada mereka, perintah Allah. Tapi yang kedua, waktu dia jawab nggak boleh makan, Allah memang sudah berkata tidak makan. Dia berkata, ya dia tidak mau kalian makan karena dia itu cemburu. Dia tahu kalau kamu makan akan jadi sama seperti dia. So itu dia mau mereka meragukan tentang itu karakter Allah. Supaya mereka tidak bisa percaya dia jujur, dia ada hati yang baik kepada mereka. So mereka mulai meragukan, iya kenapa dia dilarang? Kalau dia mengasihi saya, kenapa dilarang ini? Itu karena dia tidak mau saya jadi hebat juga sama seperti dia. Okay? So ini pencobaan, itu pencobaan tentang apa? Mereka digodain untuk lakukan apa? Makan buah. Itu makan buah itu. Saya sudah makan buah sering. Kalau nanti durian ada, saya juga mau. Makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oh, oke. Tapi itu kenapa buruk? Itu hanya buah saja. Kenapa ini jahat? Karena setelah mereka makan, kita tahu mereka mati, anak-anak mereka mati, cucunya, itu semua perang terjadi karena dosa mereka, semua penyakit itu terjadi karena itu kelihatan sedikit lebay. Karena mereka makan buah saja, itu dunia ini sudah dihilang di dalam kegelapan, itu karena makan satu buah saja. Itu bukan berzina, itu bukan membunuh, itu hanya makan buah. Dan karena dosa itu, itu Allah sudah marah sekali untuk satu hal yang kecil. So, pasti itu tidak hanya makan buah, tapi mereka sebenarnya digodain lakukan apa? Karena kita mau lihat apa ini dosa. Mereka mau hidup sama seperti Adam. Seperti apa? Karena Adam dan Hawa juga mau hidup sama seperti Adam. Betul. Mereka juga mau lakukan sama seperti iblis. Mereka juga mau duduk di takhta. Mereka juga mau menjadi Allah. Mereka juga tidak mau tunduk kepada Allah sendiri, tapi mereka mau tunduk kepada keinginan diri sendiri. Karena di Taman Eden mereka bisa makan apa saja. Hanya satu hal dikasih kepada mereka supaya mereka selalu ingat. Walaupun di dunia ini saya seperti ilah zaman ini. Saya seperti raja di dunia ini. Tapi saya selalu ingat. Ini dilarang oleh Allah saya. Tuhan saya. Saya tidak bisa lakukan ini. So setiap kali saya tidak makan, saya selalu pilih untuk menunduk kepada Tuhan saya. Raja saya. Tapi kalau saya pilih makan itu, saya sudah ada keputusan untuk saya mau jadi sama seperti Allah. Saya mau jadi Allah sendiri. So dosa mereka tidak hanya makan itu buah yang dilarang, tapi mereka berontak besar dengan Allah
dan mereka ikut iblis dan mau jadi sama seperti iblis, berontak sama Allah. So kita terus baca di ayat 5. Oh itu ayat 6 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Oke, so mereka itu akibatnya untuk makan buah adalah apa? Mereka telanjang, mata mereka terbuka. Oke, so itu mata terbuka. Sebelum itu mereka sudah telanjang, tapi sekarang mereka itu terbuka. So memang itu makan buah itu mereka dapat lebih mengerti kebaikan dan kejahatan. Oke. Tapi itu bukan itu Allah berkata kalau mereka makan hari itu mereka akan mati. Secara roh apa maksudnya? So kalau itu maksudnya mereka terpisah dengan Allah maksudnya? Tapi dia datang kepada mereka dan ngomong sama mereka dan mereka ngobrol dan ada percakapan bersama. Ya mengasihi mereka, tapi maksudnya mereka belum mati kan? Karena kalau mati secara hubungan maksudnya mereka terpisah dan tidak dengar Allah lagi dan tidak bisa ngomong dengan Allah lagi. Tapi kita lihat secara rohani, secara mereka masih ada hubungan dengan Tuhan. Dan setelah ini kita tahu, ya dia tanya dan itu ada alasan, oh itu karena cewek kamu kasih kepada saya, dan mereka ada alasan, mereka itu tidak mau itu tanggung jawab untuk dosa mereka, tidak mau ambil tanggung jawab. Dan Allah memotong dan itu membunuh satu itu binatang supaya bisa kasih mereka pakaian. Dia bantu mereka. Maksudnya masih ada hubungan. Dan dan kalau kita terus lihat di Kain dan Habel, itu Kain orang jahat atau baik? Kain jahat, membunuh. Tapi sebelum dia membunuh Habel, itu Allah juga datang kepada dia dan ngobrol dengan dia. Ini setelah sudah di luar Taman Eden, tapi Allah masih ada hubungan dengan manusia. So kalau begitu, bagaimana itu terjadi? Allah berkata, kalau kalian makan, hari itu kalian makan, kalian akan mati. Bagaimana? Mereka mati atau tidak hari itu? Tidak? Maksudnya firman Tuhan tidak terjadi? Oke, kita lihat di pasal 3. Tapi lihat di ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ke 24, ia menghalau manusia dan di sebelah timur Taman Eden ia
silakan baca. Bantu saya. Yang menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. So, bagaimana? Mereka bagaimana mati hari itu atau tidak? Ya, taman, tapi khusus diusir dari itu akses kepada pohon kehidupan. Maksudnya mereka dapat itu hukuman mati hari itu. Kalian kalau makan buah kehidupan masih akan hidup. Tapi Allah kasih kerub-kerub itu malaikat besar di sana supaya manusia tidak bisa lagi kepada itu pohon kehidupan. So mereka itu sudah dapat hukuman mati. Memang ya mereka masih hidup untuk lama setelah itu, tapi waktu itu mereka sudah tidak ada akses lagi kepada kehidupan kekal. Waktu mereka diciptakan, mereka masih ada akses kepada pohon kehidupan. Mereka bisa makan dan hidup untuk selama-lamanya. Tapi karena mereka belum makan dan Allah berkata tidak lagi ada akses kepada pohon kehidupan. Mereka diusir dari itu. Karena itu mereka semua manusia akan meninggal dunia atau mati sama seperti binatang. Okay. Terus kita lihat di mana? Pasal 4. Pasal 4 ayat 26. So ini beberapa generasi terjadi setelah Kain dan Habel, dan ada beberapa generasi, dan kita baca di ayat 26. Seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set, dan dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Apa maksudnya ini? Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Orang mulai berdoa. Betul. Orang mulai menyadari bahwa adanya Allah. Apa? Orang mulai menyadari bahwa adanya Allah. Ya, sebelum itu mereka tahu ada Allah. Sebelum ini mereka sudah tahu ada Allah kan? Nggak ada orang ateis waktu itu. Kenapa? Karena Allah datang dan ngobrol dengan manusia. Adam, Kain, ya nggak tahu kalau orang lain. Tapi dia ada hubungan. Tapi itu setiap generasi mulai lebih jauh secara hubungan dengan Tuhan. Sampai di waktu Enos, orang mulai memanggil kepada Tuhan. Seperti mereka mulai berdoa. Tapi tidak lihat, tidak bertemu, tidak kenal Allah sendiri. Dan kita bisa tahu dari sini, itu mereka juga mulai melupakan siapa itu Tuhan. Mereka hanya berdoa tapi tidak mengenal Dia. Dan mereka jadi mulai menyembah berhala, lakukan sihir. Mereka mulai belajar banyak hal yang jahat. Dan mereka juga itu jadi korupsi. Jadi itu tidak baik lagi. Setiap generasi lebih buruk lagi. Okay, so kita bisa lihat itu manusia sudah terpisah dari pohon kehidupan, dan mereka juga mulai pisah dengan hubungan dengan Tuhan sampai mereka lupakan dan mulai jadi itu orang yang menyembah berhala. Okay, so kita lihat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 1, silakan baca. Efesus pasal 1 Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Okay, so ini Paulus atau orang Yahudi bicara kepada orang di Efesus. Mereka orang sudah percaya tapi mereka orang bukan Yahudi. Terus ayat 2. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa
kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Oke, so ini apa artinya? Kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa yang tadi berkata di ayat 1. Kamu hidup di dalam dosa, ya. Ini sebelumnya, karena itu berkata, kamu dahulu sudah mati. Oke, so kamu dahulu hidup di dalamnya, dalam dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Ini maksudnya apa? Itu sebelum mereka menjadi Kristen, mereka ikuti Allah. Mereka mengikuti siapa? Ya, itu kerajaan gelap. Mereka mengikuti iblis dan setan-setan. Mereka mengikuti segala itu keinginan iblis. Dan itu berkata, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, zaman ini. Itu prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan segala hal dari dunia ini yang tanpa Allah, ini kalian ikuti. Terus ayat 3. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Maksudnya orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi, semua termasuk di dalam orang durhaka. Orang yang tidak taat dan mengikuti iblis. Ketika kita hidup di dalam, sebelum saya baca ini, saya tanya, bagaimana itu iblis bisa mengontrol semua orang di dunia ini? Bagaimana dia mengontrol mereka dan menguasai mereka? Bagaimana? Ya, bagaimana dia lakukan? Dengan cara apa? Karena ketika Allah melempar iblis jatuh ke dalam dunia, artinya iblis menguasai bumi. Tapi bagaimana menguasai? Maksudnya, itu setiap pemerintah di dunia ini dikontrol oleh orang manusia. Mereka juga dibawa kuasa iblis. Itu setiap orang yang tidak mengenal Yesus Kristus tidak di dalam dia. Mereka di dalam kuasa iblis. Bagaimana dia bisa mengontrol semua orang di dunia ini? Dia ada senjata atau bagaimana? Karena iblis juga punya kuasa. Kuasa apa? Dia bisa pakai tangan saya dan lempar supaya saya membunuh orang, atau dia bagaimana menguasai saya? Kuasa dengan cara tipu daya musuh. Ya, tipu daya. Itu menipu orang dengan bohong. Sama seperti yang awal. Dia datang dan berkata, itu Allah memang berkata, Allah tidak baik, ikuti ini. So dia mau menipu orang. Tapi kenapa semua orang di dunia ini, setiap orang tanpa Yesus Kristus, setiap orang mereka semua lakukan berdosa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, maka benih dosa itu sudah masuk dalam hati manusia, sehingga manusia jadi roh. Kalau begitu maksudnya mereka ada sifat dosa. Manusia itu lahir dengan sifat dosa. So Yesus Kristus tidak lahir dari orang Maria, dan dia bukan orang manusia, dan dia juga itu dapat sifat dosa di dalam dia. Tapi mamanya masih manusia, dan dia itu kalau di Lukas itu berkata itu dia lahir sampai Adam. Dia keturunan Adam. Kalau dia bukan keturunan Adam, dia tidak bisa menyelamatkan orang keturunan Adam. Dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Karena Maria sudah dikuduskan oleh Allah. Dan mamanya Maria juga dikuduskan supaya itu Maria bisa dikuduskan. Maksudnya itu Kalau Mama Maria mungkin masih jatuh masih dalam dosa, tapi kalau Maria berdosa atau tidak? Maria mungkin sebagai manusia pernah berdosa. Karena dia keturunan Adam. Tapi maksudnya Yesus Kristus juga keturunan Adam. Secara lahiriah.
Ya, tapi secara manusiaan, secara kemanusiaan, oke, dia anak Maria, ada anak Adam. Dia keturunan Adam secara fisik, betul kan? Oke, dan dia manusia 100%. Oke, so kenapa dia, kalau kita berpikir dosa seperti satu penyakit, satu virus, itu datang dari Adam dan keturunan-keturunan dapat. Kalau begitu, Yesus Kristus harus juga ada karena dia keturunan Adam. Oke. Ya. So maksudnya, waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka dapat virus? Tidak. Mereka tidak dapat sesuatu, mereka menghilangkan sesuatu. Sebelum mereka berdosa, itu hubungan dengan Tuhan, dan itu juga ada, itu bisa akses kepada Roh Kudus. Mereka bisa mengenal Allah, bisa jalan bersama Allah, mereka bisa dapat hidup kekal. Tapi waktu mereka berdosa, mereka tidak dapat satu penyakit, tapi mereka hilangkan warisan. Mereka ada warisan yang bisa hidup dan jalan di dalam taman bersama Allah, mengenal Dia, belajar dari Dia. Mereka bisa ikuti itu Allah. Tapi waktu mereka berdosa, mereka mulai jauhi dari Allah. Mereka tidak ada hubungan lagi. Oke? Itu bukan satu penyakit yang turun di dalam darah mereka, tapi itu karena mereka orang lahir di dunia ini, mereka lahir dengan mengenal Allah atau tidak? Lahir di dunia ini di luar Taman Eden, di luar hubungan dengan Allah. Waktu anak kecil lahir di dunia ini, walaupun mereka belum ada keputusan untuk lakukan dosa, tapi mereka tidak mengenal Allah. Mereka di dunia ini tanpa Allah. Okay? So, karena itu kita baca di ayat 3. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. So, kalau orang seperti di Taman Eden, kalau Allah datang dan jalan bersama mereka, ngobrol dengan mereka, mereka bisa ikuti Allah. Tapi kalau mereka sudah terpisah dengan Allah, nggak ada hubungan lagi, tidak mengenal Dia, tidak tahu, hanya memanggil namanya, lupakan Dia bagaimana, mereka bisa mengikuti Allah? Tidak. So mereka bisa mengikuti apa? Ya betul, tapi lebih dekat lagi. Karena kalau nggak ada iblis, orang masih jadi orang berdosa. Kenapa? Keinginan daging mereka. Itu mereka hanya berkata, saya mau apa? Saya mau kemana? Saya mau duduk, lakukan ini, kerja ini, menikah dengan siapa? Saya mau makan ini, saya mau membunuh orang itu, saya mau berzina, saya mau lakukan apa? Saya mau apa? Keinginan daging saya. Di dalam roh, di dalam pikiran, itu selalu manusia akan mengikuti yang paling dekat. Paling dekat adalah keinginan mereka. Mereka tidak kenal Allah, tidak kenal kehendak Allah. Karena itu mereka mengikuti keinginan mereka. Dan iblis akan mengontrol manusia karena dia akan godain semua keinginan mereka. Seperti itu, makan dosa atau tidak dosa? Tidak. Itu walaupun itu makan itu dosa atau tidak? Let's see. Oke, itu tidak dosa, tapi itu hanya fisik ya. Itu secara fisik, tapi tidak dosa ya. Yesus juga makan. Ya, so itu tidak dosa. Tapi kerakusan dosa atau tidak? Itu makan. Ya, itu makan, itu keinginan yang
yang itu secara fisik, itu keinginan itu daging secara fisik bukan jahat. Keinginan untuk makan itu tidak jahat. Tapi itu harus tunduk kepada itu kehendak dan itu perintah Allah. So kalau itu karena saya ada keinginan untuk makan, itu juga bisa jadi dosa kalau saya di luar kehendak Allah. Kalau saya tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah dan makan untuk makan dan tidak makan untuk hanya itu kerakusan saja. Itu berhubungan seksual itu dosa atau tidak dosa? Berhubungan seksual itu dosa. Di luar nikah. Itu penting. So itu keinginan untuk lakukan itu hubungan seksual itu dosa atau tidak? Ya, itu keinginan biasa yang datang dari Allah. Dia kasih keinginan itu. Tapi manusia dan karena iblis mereka mau itu memiringkan itu keinginan yang betul untuk jadi di luar kehendak Allah. Itu adalah dosa. So, itu iblis bisa mengontrol manusia melalui keinginan mereka. Walaupun keinginan makan, minum, itu hubungan seksual itu semua datang dari Allah, tapi dia sudah itu merusakkan itu keinginan jadi dosa. Jadi di luar kehendak Allah dan tidak tundukkan kepada Allah sendiri. So itu bagaimana itu kita bisa baca satu kali lagi supaya bisa mengerti ayat 3. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Efesus 2 ayat 3. Di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Itu kerja dapat uang, itu dosa? Tidak, tapi kalau hanya hidup untuk kerja, untuk dapat lebih banyak uang, itu jadi tamak, dan itu lupakan Allah, itu dosa besar. Itu berhala. Saya hidup untuk duit. Saya hidup untuk duit. Itu maksudnya jadi berhala. Itu menikah, itu dosa atau tidak? Oke, so dapat 3-4 istri, itu boleh. Oh, hanya satu. Itu segala hal itu ada kehendak Allah. Kalau kita mengenal Allah dan mengenal kehendaknya, kita bisa tahu bagaimana jalan di dalam kehendaknya. Tapi kalau kita sudah sama seperti Adam, Hawa, itu Kain dan itu sampai Enos, mereka mulai memanggil kepada Tuhan karena sudah jauh dari Dia, mereka juga jadi bingung. Dan itu bisa dikuasai oleh itu iblis. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Okay? So itu bukan dosa. Kita tidak harus berpikir itu seperti itu orang, itu manusia dan sifat manusia yang dasar harus berdosa. Itu seperti mereka sudah dapat virus dari Adam. Oh, karena Adam kita semua berdosa. Tidak. Itu kita karena Adam semua jadi orang berdosa, tapi itu tidak karena dapat virus dari dia, tapi karena kita menghilangkan warisan dari waktu itu. Kita tidak mengenal lahir di dunia ini, tidak di dalam Taman Eden. Tapi kita itu lahir di dunia ini di luar Taman Eden tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Dan karena itu semua orang akan dikontrol oleh itu iblis karena mereka semua akan mengikuti keinginan daging mereka sendiri. Bisa mengerti? Ini penting untuk di dalam itu kehidupan Kristen kita selalu berpikir, oh ya itu saya lakukan karena ya dosa, karena daging. Ya karena itu roh, ya saya tidak cukup itu karena itu. Itu selalu pilihan mengikuti Allah atau tidak. Orang yang tidak mengenal Allah, mereka bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak. Itu mungkin mereka
tidak sengaja lakukan yang baik, tapi mereka masih berontak sama Allah dan hidup untuk keinginan diri sendiri. Mungkin mereka tidak mencuri, tapi itu karena mereka takut polisi. Atau tidak berzina karena takut istri. Itu mungkin karena akibatnya mereka lakukan hal yang baik, tapi di dalam itu secara dasarnya mereka masih mengikuti keinginan di daging sendiri. Mereka masih itu jadi sama seperti Allah sendiri. Dan mereka selalu hidup untuk keinginan diri sendiri. So mereka pemberontakan yang besar. Mereka sama seperti iblis. Karena mereka tidak mengenal Allah. Itu orang Kristen bisa lakukan kehendak Allah? Bisa. Karena mereka mengenal Allah. Kalau dapat Roh Kudus, mereka sudah bisa jalan bersama Allah. Sama seperti Adam Hawa di dalam Taman Eden. Bisa jalan dan bisa belajar, bisa mengenal Allah. Maksudnya orang Kristen tidak bisa berdosa? Bisa. Karena mereka ada pilihan. Mereka dapat Roh Kudus, mereka bisa jalan di dalam Roh, ikuti Roh Kudus dan keinginan Tuhan di dalam Roh Kudus dan firman Tuhan, atau mereka bisa pilih ikuti keinginan daging. Oke, so mereka ada pilihan dan dua-duanya ada akibatnya. Kita lihat cepat itu akibatnya. Ini di luar topik, tapi itu Galatia pasal 6. Ayat 7 dan 8. Jangan sesat. Allah tidak ini bicara kepada orang Kristen ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8. Ini bicara tentang persembahan di gereja? Tidak. Konteks 8. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu orang Kristen, mereka ada pilihan. Terus mengikuti Tuhan atau balik kepada dosa. Kalau mereka balik kepada dosa, upah dosa masih adalah maut. Mereka harus dibebaskan melalui Roh Kudus dan setiap hari menyangkal diri, pikul salib dan ikuti Yesus Kristus, mengikuti perintahnya melalui kuasa Roh Kudus. Roma 8. Roma 8 ayat itu mulai di 12. Jadi saudara-saudara kita, kita mulai ayat. Kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada terbiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Karena itu di ayat 11 berkata, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. So berkata, karena kita ada Roh Kudus, Dia akan membangkitkan kita waktu Yesus datang kedua kali. Tapi itu 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. 13. Sebab jika kamu, itu orang Kristen, kalau jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. So ini satu pilihan di dalam kekristenan. Karena kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Kenapa? Karena sudah berrekonsiliasi sama Tuhan. Tidak jauh lagi hanya memanggil nama Tuhan, tapi kita bisa jalan bersama Dia melalui Roh Kudus. Kita bisa mengenal Dia melalui firman, yaitu Yesus Kristus yang hidup di dalam kita melalui Roh Kudus. Tapi kita masih ada tanggung jawab jalan menurut itu keinginan Roh Kudus. Dan nanti kita akan membahas lebih tentang keselamatan. Itu tidak maksudnya dengan sempurna kita harus, tapi kita hanya mau lihat prinsip.
So itu kenapa Yesus Kristus, ini hanya untuk lebih mengerti, kenapa Yesus Kristus lahir di dunia ini dan 100% manusia, 100% sama dengan kita. Tidak ada perbedaan, karena dia lahir Roh Kudus, dia hanya setengah itu dari manusia. Tidak, 100% keturunan dari Adam. Kenapa dia tidak lakukan dosa? Setiap orang manusia keturunan dari Adam, semua pernah lakukan dosa. Hanya Yesus Kristus tidak lakukan, tapi dia juga keturunan Adam. Kenapa dia tidak lakukan dosa? Karena benihnya dari Roh Kudus. Benih dari Roh Kudus memang, tapi dia manusia. Dia ada keinginan makan, keinginan itu semua keinginan sama dengan kita. Manusia sebelum Yesus itu lahir dari hubungan suami istri, hubungan daging. Ya, tapi itu kudus. Itu Allah menciptakan hubungan dari suami istri, itu bukan jahat. Itu hal yang kudus. Itu satu, kalau menikah dan lahirkan anak-anak itu mujizatnya. Itu dari Tuhan. Itu nggak bisa berkata, oh itu rendah karena itu berhubungan seksual. Tidak bisa berkata begitu. Itu satu hal yang kudus. So itu nggak bisa rendahkan dan berpikir, oh karena dia tidak lahir melalui itu hubungan seksual. Hubungan seksual itu kudus kalau di dalam pernikahan. Yes. Semua berdiri sebentar. Berdiri. Ya, haleluya. Karena itu godain untuk tidur. So kenapa? Itu bukan karena lahiran berbeda, itu karena dia adalah firman Allah yang kekal. Dia selalu ada hubungan dengan Allah Bapa. Dia tidak pernah berpisah dengan Allah. So dari kecil dia mengenal Bapanya. Dari kecil dia jalan bersama Bapanya. Walaupun dia 100% manusia sama seperti Adam, sama seperti kita. Tapi dia tidak mengikuti itu keinginan daging tanpa menuruti itu firman Tuhan dan kehendak Allah Bapa. Karena dia mengenal Allah. Dia tidak itu hilang warisan. Dia adalah warisan. Karena dia adalah satu dengan Allah Bapa. So itu tidak karena kelahiran yang khusus. Itu karena dia adalah firman Allah yang kekal. Karena itu dia hidup sebagai manusia tanpa berdosa. Selalu tundukkan diri kepada kehendak Allah. Karena dia mengenal Allah. So itu kita harus mau mengerti sedikit. Tapi dia dicobai sama 100% dengan kita. Tapi dia selalu tunduk kepada Bapanya. So kita mau dari sini. So kita lihat. Jadi itu kerajaan Allah itu mulai dengan Adam dan Hawa, tapi itu juga hilang dengan mereka karena mereka berontak dan mereka mau jadi Allah sendiri. Dan dari waktu itu mereka selalu mengikuti itu keinginan daging sendiri karena dicobai oleh iblis, tapi juga karena mereka tidak mengenal Allah. Itu setiap generasi itu lebih jauh daripada Allah. Dan mereka tidak mengenal, tidak jalan bersama Allah. Karena itu, semua orang di dunia ini, itu di dalam dosa, dan di bawah kuasa ilah zaman ini. Karena dia menipu orang, dan dia menggodain itu keinginan yang bagus untuk melakukan yang jahat. So itu kerajaannya, itu kenapa ini dia jadi ilah zaman ini karena dia ada kuasa di atas semua manusia. Karena mereka sudah terpisah dengan Allah dan dia bisa mengontrol mereka dan menguasai mereka. So kita bisa lihat, so itu sistemnya kita lihat di 1 Yohanes pasal 2.
Di mana? Surat Yohanes. Ya, surat Yohanes pasal 2. Ayat 15. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Okay? So dunia itu jalan menurut, itu jalan dunia ini. Okay? So dunia ini, jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Okay? So kalau orang hidup sesuai dengan dunia ini, yaitu yang di bawah itu penguasa angkasa, yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya, tidak ada di dalam orang itu. Sebab ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yang itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. So kita bisa lihat prinsip-prinsip dunia ini. Okay? Yesus berkata, kita yang pertama, itu keinginan daging. Apa maksudnya? Keinginan daging. Itu keinginan selalu itu mencari kesenangan. Kesenangan narkoba, itu imoralitas, itu seks bebas, itu pornografi, itu lihat porno, itu itu tadi berkata itu merakusan. Itu semua itu ikut ada keinginan daging, mau cari kesenangan. So dan di dunia ini orang suka itu atau tidak? Suka, sangat suka. Pagi ke gereja, sore pesta pora. Itu begini, dan ini itu keinginan mata. Kita selalu berpikir keinginan mata maksudnya itu lihat dengan hawa nafsu. Tapi Yesus berkata, kalau matamu itu jahat, itu semua akan jadi jahat. Atau gelap, itu jadi gelap. Kalau matamu yang baik, itu semua baik. Dan di dalam konteksnya tentang mengasihi uang. Karena waktu itu mereka ada satu cara bicara itu tentang itu kalau orang tamak itu mereka ada itu mata yang jahat, mata yang gelap. Tapi kalau mereka itu ada kemurahan kepada orang lain, itu mereka ada mata yang baik. Mereka tidak selalu menginginkan dapat sesuatu mereka lihat. Mereka bisa itu tidak. So itu maksudnya di sini itu di dalam dunia ini itu satu prinsip yang besar, satu nilai yang besar, dapat uang, mencari uang. So itu mungkin orang karena mereka tidak mabuk, mereka tidak pukul istri mereka, tapi mereka itu menyembah berhala dengan kerja keras hanya untuk dapat uang. Untuk nanti itu anak-anak bisa sekolah, supaya bisa dapat mobil yang baru, supaya ini, supaya itu. Kalau mereka orang kaya atau orang miskin, tapi dua-duanya mereka tamak. Karena orang yang mengasihi uang tidak pernah puas dengan uang yang mereka ada. So mereka tamak dan mereka hidup untuk itu keinginan mata. So ini dunia ini begitu. Cari uang, cari kesenangan. Yang ketiga, itu kalau Pak Elia bisa baca yang ketiga, supaya bisa bantu dia. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya ke-16. Sebab semua orang yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, dan keangkuhan hidup. Ya. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa artinya keangkuhan hidup? Serakah. Apa? Serakah maksudnya? Serakah itu seperti apa namanya? Kesombongan? Ya. Itu ini kalau itu terjemah bahasa Inggris itu kesombongan hidup. Maksudnya itu orang mau cari kuasa di atas orang lain atau mereka mau dapat hormat dari orang lain.
Itu maksudnya mereka cari kursi. Ya, ya. Okay, so di dunia ini orang mungkin mereka tidak selalu mencari itu uang atau kesenangan, tapi mereka selalu cari penguasa. Mereka cari itu influence di atas orang lain, mau dapat pengaruh, mau dapat hebat, supaya semua orang akan berkata, oh Pak Polisi atau Pak Gam. Oh Pak Gam, oh majelis, oh penatua, oh ya hebat, hormat, duduk di depan, ya makan yang paling enak, ya itu banyak orang jadi pendeta, itu banyak orang jadi polisi karena mereka suka mengontrol orang lain, tapi banyak orang sekali itu di Manokwari, di Serui, di mana saja jadi pendeta karena mereka suka itu jadi orang hormat. Supaya orang akan panggil nama mereka dengan hormat dan akan, oh ya saya, oke, oh ya ini bahaya banget. Di dalam gereja sekarang itu selalu ada, oh ya itu, oh Pak Gam, oke ini saya ambil untuk mohon Bu, ya silakan Pak, silakan. Seperti jadi raja. Ini bahaya, ini duniawi. So itu Yesus berkata, saya tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani orang lain, untuk jadi hamba. Tapi di sini orang rendah hati sekali. Oh, saya hanya hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan sudah jadi kata-kata maksudnya hormat. Oh, hamba Tuhan. Oh ya, hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan. Oh iya, duduk sini hamba Tuhan. Itu maksudnya sudah berbalik. Kita berkata itu rendah hati, tapi sebenarnya itu sudah jadi saya hamba Tuhan. Maksudnya melayani penuh. Itu jadi dunia. Itu beda dengan Yesus. Yesus tidak orang kaya. Dia dari surga jadi miskin untuk bisa menyelamatkan kita. Ya, tapi orang akan pakai gereja untuk dapat makmuran. Ini sudah duniawi. Di orang akan itu cari kesenangan. Oh ya, itu saya bisa dapat semua hal yang baik, kesehatan, makmuran itu kalau saya ikuti Yesus. Itu juga salah, itu duniawi. So kita harus itu dunia di belakang, salib di depan. Kita ikuti Dia. Itu tidak ikuti keinginan daging. Kita akan hidup beda dengan dunia ini. Kita akan ikuti Yesus Kristus yang ke salib, yang miskin, tidak ada tempat untuk tidur, yang tidak ada kuasa tapi mati di salib. Itu melayani semua orang. So itu beda dengan sistem dunia ini dengan sistem di dalam gereja sering jadi sistem duniawi. Dan itu bahaya sekali. Dan itu tidak hanya di dalam gereja, itu banyak di dalam itu orang itu penginjil jalan-jalan. Jadi sombong sekali. Karena itu setiap komunitas yang untuk penginjil jalan-jalan terpisah terus karena saya mau jadi bos. Saya bisa lakukan saya lebih berani. Wah, saya lebih tepat dengan itu Injil. Saya lebih jelas. Saya ini. Itu karena kesombongan itu duniawi. Okay, so kita harus itu khotbah di jalanan itu tidak satu hal yang hebat. Yaitu pendeta mereka malu, tapi saya berani dan ke gereja. Oh iya itu, tapi dia takut keluar. Itu kesombongan, ini duniawi. So kita harus hati-hati, tidak ikuti itu iblis dan berkata kita lebih rohani tapi sebenarnya itu ikuti iblis. Bisa mengerti ya? Ya. Oke, ini sekarang masih ada 40 menit ya, 45 menit. Oke, kita berdiri mungkin kita kasih 5 menit. Break ya, 5 menit break, oke, supaya bisa stretch. Karena di depan mata itu ada orang yang sudah mau tidur. So,